selamat datang di podcast Zona Putih Abu. Kenalin, aku Gita. Kali ini kita akan bahas tentang Clarity, Motivation, and Education. Di sini aku nggak sendirian loh, di sebelah aku ada siapa nih? Halo, kenalin nama aku Via. Halo, aku Kanaya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali ya ke topiknya. Boleh? Kalian pernah nggak sih dibilang generasi gagal, generasi lemah, generasi strawberry, generasi mental tempe? Maksudnya? Ya kayak kalian tuh nggak bisa perkalian. Terus kalian nggak tahu nama-nama pahlawan dan nggak tahu Pancasila. Oh, yang kayak gitu mah aku masih bisa kali. Itu yang kayak di konten-konten gak sih? Iya kayak gitu. Konten. Kalau kalian tuh pernah denger nggak sih istilah generasi cemas? Aku pernah dengar. Menurut aku generasi cemas itu generasi yang mengalami peningkatan gangguan kecemasan dibanding generasi sebelumnya. Sama ini gak sih generasi yang kurang percaya diri terus sama cemas berlebihan? Bisa. Emang kenapa sih sebenarnya kayak gitu tuh? Padahal kan di era sekarang ini informasi kan mudah banget kan didapetin. Iya. Bener banget. Kalau dari aku, kalian pernah dengar standar TikTok? Oh, tahu. Nah, standar TikTok itu kan kayak ini ada orang ini tuh ada standar sendiri, tapi tuh kayak secara gak langsung tuh nyuruh kita buat memenuhi keinginannya gitu loh. Tapi kita kan gak tahu orangnya kayak gimana, kayak kenal aja enggak gitu loh. Sama kita tuh ada kecemasan buat masa depan, kan kita bentar lagi lanjut kuliah ya, kalau mau lanjut kuliah. Nah itu tuh kita tuh kepikiran kayak aduh biaya kuliah kan nggak dikit. Bener banget. Ya kan. Terus kalau misal pengen lanjut kerja, buat ngelamarnya kita juga takut, soalnya syarat keterimanya juga kayak nyeleneh gitu loh. Benar. Pernah lihat kan yang di meme yang kayak Iya. pengalaman minimal 20 tahun padahal umur masih 19 tahun. Pernah kan. Sama pernah lagi santai scroll medsos, terus tiba-tiba lihat quotes yang sedih-sedih. Pernah kan? Sering banget sih ya di kan, sosial media. Ya, itu kan habis itu kita overthinking. Terus kita ada distraksi gadget juga. Karena kita pelajar kan kita masih ngerasain ujian-ujian gitu. Kalau mendekati minggu ujian, kita kan otomatis belajar lebih banyak dong buat memahami materi, iya kan? Benar. Kalau di zaman sekarang, gara-gara teknologi udah maju, belajar itu nggak yang cuma lewat buku, tapi kita juga bisa searching kayak yang di ChatGPT, branding gitu. Itu kan andalan kan kalau misal kayak aduh males ini nyari gitu. Kan kita tinggal ketik-ketik itu bisa lengkap semua gitu loh. Langsung muncul gitu ya. Ada yang praktis. Tapi kalau semisal kita belajarnya lewat HP gitu tapi lupa matiin mode hening, terus tiba-tiba muncul kayak suara ting, refleks macet gak? Iya dong pasti. Nah dari situ kita tuh kayak kelewatan nge-scroll sampai berjam-jam, kayak sampai tengah malam, sampai lupa mau belajar apa tadi, sampai bahkan gak tidur. Nah itu kan juga kita sampai gak punya waktu gitu kan. Bener-bener sih, karena kan kita kan udah keasikan scroll nih. Kita scroll sampai kita tuh lupa kita scrollnya tuh sampai mana. Terus jadi kita nggak bisa manage waktu kita. Dan kita jadi kekurangan nggak sih waktu istirahat kita. Sama krisis identitas juga nggak sih? Kita bingung banget gitu loh, kayak banyak banget masukan sama informasi. Bener. Kayak semisal tujuan kita mau jadi guru, tapi minat bakatnya kita kayak jauh dari minat kita gitu, terus ada masukan mending kamu jadi ini kan jadi bingung. labil banget. Bener. Kalau dari aku ini kita kan juga karena teknologi udah maju, kita tuh udah mulai ketergantungan tuh sama teknologi AI, yang apa-apa pakai AI, gambar pakai AI, segala macam tuh kan sekarang dibantu sama AI. Iya benar. Nah karena itu kita tuh nggak pengen mikir yang ribet, pengennya yang praktis-praktis. Kayak kita kan kayak semisal kita diminta tolong buat diskusi kenapa sih bisa terjadi ini, tapi kayak males banget diskusi kenapa sih, kan tinggal cari di ChatGPT ada, tinggal ketik-ketik, nah kayak gitu ya kan. Terus juga nggak salah juga kan kalau misal kita cari di ChatGPT gitu. Nggak salah. Kadang tuh kita kalau sampai di titik paling bosen banget megang gadget tuh kayak iya aku pernah ngerasain, tapi kayak gak bisa gitu. Iya aku pernah ngerasain kayak aduh ini kayaknya udah limit deh aku main HP hari ini, tapi begitu ditaruh kayak gak tahu mau ngapain gitu mau ngapain, kayak ini udah kegiatanku tuh kayak ya udah kayak scroll HP sampai limit, terus kayak yaudah sih ngapain terus gitu akhirnya kan. pegang HP lagi. Iya sih. Terus kita jadi
cemas gitu kan, kecemasan yang relate yang itu jadi salah satu bentuk kecemasan yang relate di kita. Benar. Kan ini kan relate ya di kehidupan kita. Kira-kira solusinya tuh kayak gimana sih? Dari aku boleh? Boleh. Kalau solusinya dari aku itu beraniin buat nerima diri, sama kalian coba curhat ke temen atau ke sahabat. Soalnya kan kalau sahabat kan lebih deket dari temen ya. Bener. Sama kalau semisal kurang terbuka itu sama sahabat, bisa minta bantuan ke keluarga. Nah tapi kalau semisal kalian merasa canggung sama keluarga, takut dikira kenapa-napa, kita bisa minta bantuan ke bimbingan konseling di sekolah. Soalnya kita masih belajar, masih pelajar, masih bisa cerita gitu. Ya kita tuh perlu solusi, kita tuh perlu solusi dari orang lain. Iya, kayak detox diri nggak sih? Iya sih, detox diri. Kayak naikin value, sama kita bisa ikut seminar gitu kan. Iya, bisa banget itu. Iya, kalau seminar kan bisa buat nambahin ini ya, kayak belajar pengalaman, nambah pengalaman relasi juga kan. Kita juga ini kan motivasi diri buat pelan-pelan ngurangin screen time gitu loh, biar gak yang sekecanduan itulah kalau main. Terus kita bisa naikin kualitas diri, kayak kita ikut organisasi di sekolah gitu. Bener. Kayak OSIS. Terus kita bisa ikut ekstrakurikuler sama ini Karang Taruna yang di rumah itu ya. Kayak yang kayak mendekati 17 Agustus, terus kita kumpul-kumpul mau ngadain lomba apa aja gitu kan. Ini kan kita sebagai pelajar kan punya tanggung jawab aktif di kelas kan. Nah, aktif di kelas itu kan juga sebagai edukasi buat diri kita sendiri. Iya kan? Itu bisa salah satu sebagai the pillar of national development. Itu sih bener banget. Di sini kita udah menyimpulkan ya untuk Kak Via dan Kak Kanaya nih. Makasih ya udah mau sharing-sharing bareng kita. Jadi kita langsung singkat aja nih podcast kali ini, kita simpulin bahwa anak muda zaman sekarang itu mereka tuh enggak generasi yang lemah, tapi tuh mereka meminta untuk kita itu dengan cara yang lebih lembut kayak gitu. Jadi mereka tuh enggak bakal hilang rasa empatinya mereka ke diri mereka atau ke sekitar kayak gitu. Mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Oke, see you guys. Bye-bye. Di podcast selanjutnya.